Umat sedharma yang berbahagia, begitu juga pemirsa Bali TV yang budiman, dalam istilah fitrayatnya itu ada disebutkan tingkatan-tingkatan yadnya atau tingkatan pelaksanaan upacara yadnya. Ya. Mungkin pernah mendengar ada yang namanya tumandang mantri, ada yang namanya tanang mantri, ada yang namanya apradiwa. Yang manakah itu? Mungkin dalam sastra sudah disebutkan. Yang namanya apradiwa itu adalah ngaben pembakaran mayat sekarang, namun di dalam pelaksanaan nganyut atau pengirimannya adalah besok pagi. Misalnya hari ini, siang ini, sore ini kita melaksanakan upacara ngaben. Selesai pembakaran mayat, tulang-tulang dibiarkan di kuburan, ya, dibuatkan diamankan, dikurung dengan langse, sehingga besok paginya baru kita upacara pengiriman atau nganyut. Itu namanya apradiwa. Yang kedua namanya tandang mantri. Nah, tandang mantri ini artinya apa? Di saat pembakaran mayat sekarang harus upacara pengiriman atau upacara nganyutnya sekarang juga dilakukan. Begitu selesai membakar, terus tulang-tulangnya itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, itu adalah sesuai dengan proses ngereke kembali, ada utpeti setiti perline. Tulang itu dipeti lagi, dibentuk jadi badan manusia. Setelah badan manusia, ya, dibuatkan suatu sarana upacara. Selain itu ada stiti, ada upacara. Bagaimana prosesi upacara stiti, lalu terakhir adalah pralina. Nah, itu tandang mantri. Yang ketiga adalah tumandang mantri. Bagaimana perbedaan tandang mantri dengan tumandang mantri? Dalam proses ini, begitu datang ke kuburan membakar mayat, selesai membakar langsung diupacarai, ya, langsung dihanyut ke laut atau ke campuhan, dan setelah dihanyut digali lagi, dibangun lagi upacara ngasti atau atmawadana. Berarti kalau tumandang mantri membakar mayat, nganyut sekaligus upacara atmawadana dan sekaligus nganyut di hari itu juga. Itulah satu proses upacara tumandang mantri. Ya baik, umat sedharma yang berbahagia, bagaimana prosesi upacara ngaben dari anak-anak yang meninggal, begitu juga dari upacara dewasa, termasuk juga bagaimana ngaben yang ala nista, madya, dan utama. Sesungguhnya semua prosesi ngaben atau upacara fitrayatnya, sukses atau gagalnya sebuah hayatnya itu tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah masyarakat yang terlibat. Tidak. Begitu juga banyaknya undangan yang hadir mungkin membuat sukses, belum tentu. Mungkin banyak orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang pejabat datang untuk ikut menyaksikan apakah yadnya itu dikatakan sukses. Tidak. Kesuksesan sebuah yadnya adalah serdaning manah. Kalau kita berbicara bagaimana konsep yadnya yang sederhana tetapi bobotnya tinggi, mungkin pemirsa Bali TV, umat sedharma yang berbahagia, izinkan saya sedikit bercerita, ya, tentang apa yang dilakukan penuturan dari Begawan Waisampayana terhadap Prabu Janamejaya di Tegal Kurukesetra. Ya. Di sana disebutkan bagaimana upacara yang sangat sederhana dan yang sangat kecil tapi makna dan bobotnya luar biasa dibandingkan dengan Aswamedayatnya. Satu-satunya yang berani mengkritik dalam pelaksanaan Aswamedayatnya adalah seorang tikus yang kecil. Nah, ini kalau kita bercerita ke Aswameda Purana, Parwa ini, itu ada seorang tikus menyaksikan dan menghina yadnya yang begitu megah, Aswamedayatnya yang luar biasa.
melibatkan ribuan orang, mengundang raja-raja yang luar biasa, apalagi penyelenggaranya orang raja yang sangat terkenal, Yudhistira. Itu dikritik habis oleh Tikus. Karena apa? Karena serdaning manah, ketulusan dalam satu batin itu belum. Nah, seorang Tikus ini bercerita, melihat suatu yatnya kecil di Kurukshetra, bagaimana seorang keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan menantu. Ini kemampuannya sangat miskin sekali, sangat kecil. Ya. Dia hanya hidup dari mengumpulkan sisa-sisa padi, ditumbuk. Setelah ditumbuk akhirnya dimasak untuk makannya. Dar. Ya, jangankan bisa memberikan orang lain, untuk makan sendiri aja kurang. Mereka selalu berusaha berempat ini mencari bagaimana mengumpulkan sisa-sisa padi, sisa-sisa gandum untuk makannya. Nah, suatu saat terjadi paceklik, krisis dalam satu kehidupan, tidak bisa mencari makan. Mungkin atau lihat di masa sekarang ini seperti inilah, susahnya mencari suatu menjalankan kehidupan. Sehingga ada seseorang yang memberikan suatu gandum, hanya sedikit sekepal gandum diberikan. Gandum ini diberikan, akhirnya dimasak, makan untuk 4 orang ini, ayah, ibu, anak, dan menantu. Nah, sudah tentu tetap rasa syukur karena mereka sudah mampu mendapatkan makanan, walaupun makanan yang sangat sedikit, hanya masing-masing mendapatkan 2 sendok makan. Sebelum makan tetap mereka berdoa, berterima kasih kepada Tuhan telah memberikan suatu makanan tersebut. Nah, di saat mau akan makan, datanglah orang tua yang renta, yang sangat kurus sekali. Dia bertamu masuk ke sana. Ya, sudah tentu kehormatan bagi seorang yang sedang makan akan memberhentikan makan. Kita melihat ada tamu yang datang. Akhirnya apa? Ini akhirnya sang tamu ini meminta makan karena dia kelaparan. Tolong kasih saya makan, saya tidak akan bisa hidup. Seperti itu. Nah, dengan senang hati, dengan ikhlasnya, sang ayah ini menyerahkan bubur gandum ini kepada orang tua ini. Begitu selesai makan, orang tua ini belum kenyang. Betapa kecewanya sang ayah itu. Karena bantuannya belum mampu untuk membuat orang tua ini bisa puas, bisa menikmati apa yang mereka kasih. Makanya akhirnya datang sang istri, ikut memberikan dari bagian dari makanan tersebut, tapi dicegat oleh suaminya. Jangan. Karena apa? Saya selaku suami harus melindungi istri. Jangan sampai istri kelaparan. Betapa dosanya seorang laki-laki, seorang ayah apabila istrinya sampai mati kelaparan. Tetapi jawab sang istri, gimana? Saya ikhlas demi kehormatan Bapak untuk memberikan kepuasan kepada tamu. Saya akan berikan dengan ikhlas. Mari kita bersama-sama untuk berusaha mencari makan lagi. Dengan demikian diberikanlah makanan istrinya kepada orang tua itu. Dan kagetnya sang istri, orang tua itu juga belum puas, belum kenyang menikmati makanan itu. Akhirnya datang anaknya bersama menantu, dan sudah tentu dicegat juga oleh ayah, tetapi tetap dengan keikhlasan dan menghormati harga diri keluarga, sehingga makanan anak dan menantu pun diberikan kepada sang tamu. Nah, di sanalah tamu baru merasa puas, dia bisa dengan senang hati berterima kasih dan meninggalkan keluarga kecil tersebut. Nah, ini artinya apa? Keikhlasan yang luar biasa. Begitu juga posisi struktur seorang ayah, seorang ibu, anak dan menantu mampu memberikan posisi-posisi tertentu untuk menghormati apa? Keluarga besar dalam satu tatanan itu. Nah, inilah hayatnya yang luar biasa, yang dengan ikhlas diberikan kepada orang yang betul-betul memerlukan. Sehingga ini hayatnya yang luar biasa. Di sana juga sang tikus membuktikan mereka berguling-guling di jatuhnya makanan gandum tersebut, sehingga bulunya berubah menjadi emas.
Nah, ini dia berani menyatakan bahwa betul-betul yadnya itu adalah betul-betul yang bermanfaat dan berguna berdasarkan serdaning manah. Nah, itu cerita dalam suatu Aswamedha Parwa, di mana Begawan Waisampayana ini menjelaskan kepada Raja Janamejaya. Sesungguhnya itulah yadnya yang tulus, yang sederhana, yang suci, yang murni akan memberikan suatu manfaat yang luar biasa. Umat sedharma, besar kecilnya pelaksanaan yadnya sering disalahartikan. Persembahan yang besar ditafsirkan lebih utama, lebih mulia, lebih bagus daripada persembahan yang kecil. Nah, itu seolah-olah yang kecil itu tidak bermanfaat, yang kecil tidak berguna dalam satu tatanan kehidupan beryadnya. Begitu juga nista dan madya itu seolah-olah suatu ungkapan yang tidak berarti, sehingga semua orang pingin yadnya yang besar, yadnya yang utama, sehingga akan mengangkat martabatnya sebagai seorang pelaksana yadnya. Nah, bagaimana kalau kembali kita melihat dalam satu upacara pengabenan yang sangat sederhana atau fitrayatnya yang sederhana ini mampu untuk kita laksanakan di musim pandemik ini, sehingga tatanan masyarakat yang serba sulit, tatanan masyarakat yang sederhana ini bisa teradopsi. Tetapi tidak tertutup kemungkinan banyak tantangan-tantangan dan pantangan-pantangan, khususnya bagi masyarakat yang mampu. Nah, ini bisa saya beri contoh suatu pelaksanaan upacara ngaben yang dilaksanakan di Banjar atau di Balai Banjar. Bagaimana dengan makna? Ngaben sesederhana mungkin tidak mengurangi makna, sesuai dengan sastra, dilaksanakan di tempat upacara atau Balai Banjar sebagai media upacara. Sehingga tantangannya apa? Bagi yang mampu jelas tidak akan terima. Apalagi saya dengar ada omongan, kapan lagi kita memberikan suatu keikhlasan kepada orang tua, terakhir di saat meninggallah kita memberikan. Apa yang patutnya kita berikan? Apalagi saya pernah mendengar dari salah satu sulinggih yang menyatakan ya, kalau kita melaksanakan upacara ngaben jangan tanggung-tanggung. Apapun persembahkan. Bagaimanapun caranya persembahkan. Saya bukannya tidak setuju, tapi perlu ditelaah. Ini perlu juga kita adakan suatu penelitian. Kalau seperti itu halnya, mampukah kehidupan masyarakat kita untuk menelaah seperti itu? Seberapapun menghabiskan, lakukan. Apakah itu mungkin dalam tanda kutip dikatakan upacara ngaben yang jor-joran? Dan sering juga saya dikritik, wah ini terlalu pelit. Saya pernah dibilang bahwa terlalu pelit dalam beryadnya. Umat sedharma perlu ketahui, istilah pelit dan irit harus diperhatikan. Kalau orang punyanya banyak, upacaranya kecil, itu artinya pelit. Tetapi kalau orang ekonominya sedikit, hartanya sedikit, situasi zaman seperti ini namanya irit. Bagaimana kita bisa melakukan hal ini sehingga kehidupan kita pun berjalan. Ingat, sering saya menyampaikan di masyarakat, karena saya juga sebagai tokoh topeng ya, bahwasanya yadnya itu tidak hanya ngaben saja, tidak hanya upacara odalan saja yang disebut beryadnya. Bagaimana membentuk jati diri anak-anak kita, memberikan satu pendidikan untuk bisa membentuk yang namanya suputra. Inilah yadnya yang luar biasa, mengalahkan semua yadnya yang lain. Tetapi bukan berarti yadnya yang lain tidak perlu. Maka sesuaikanlah dengan kemampuan. Nah ini ya. Sehingga apa yang disampaikan dalam satu ngaben massal atau ngaben di Balai Banjar, yaitu dengan kolektif kolegial bersama. Sehingga begitu tatanan yang orang yang mampu, orang yang besar masuk ke sana, dia akan protes. Ya. Karena
landasan sastra yang menjadi acuan itu adalah Pelutuk Sawo Wedana Kinembulan. Mungkin umat Sedharma bisa nanti dapatkan, ya sudah banyak yang beredar, dan kemarin beberapa saya lihat melaksanakan upacara ngaben itu dengan pelutuk upacara ngaben Sawo Wedana Kinembulan. Ya, Kinembulan itu artinya persatuan massal. Itu upacara. Ya. Bagaimana tatanannya? Sehingga bagi orang yang punya uang akan berontak. Oh tidak. Karena apa? Dasarnya kesederhanaan itu, kita masuk di sana ada satu damar kurung, ada satu pemerasan, ada satu bandan ayaban, terus ada satu tukon. Nah di sini saya melihat dan saya beberapa diskusi dengan Sulinggih, rupa-rupanya masyarakat kita masih haus dengan penjelasan-penjelasan tentang ritual-ritual seperti itu. Saya pernah tanya, saya berkunjung ke Siangan itu, saya tanya, ini gimana? Oh saya nggak tahu tentang itu. Yang penting saya lakukan, apa yang disuruh saya lakukan. Ada yang protes, ini ngabennya kan 36 sawo, kenapa damar kurungnya satu? Ya. Yang ironis lagi, yang belum paham, nanti kalau saya paling belakang, nanti roh leluhur saya tidak akan mendapatkan jalan, akan kegelapan. Mendingan kalau begitu pakai lampu merkuri aja kan gitu kan. Sehingga logikanya filosofi dari damar kurung itu apa? Ini yang perlu. Sesuai dengan sastra dalam satu Yama Purana pernah saya baca, damar kurung itu adalah simbol nyekah sebel kalau bahasa Balinya, membatasi ya, sebel dari pengabenan itu. Sehingga kalau di keluarga berarti di pekarangan itu sudah dikurung dengan damar kurung yang dipajangkan di depan angkul-angkul. Nah sekarang kalau masuk ke tatanan Balai Banjar, sehingga satu ya, pintu keluar atau pemesu, berarti dalam satu Balai Banjar itulah bagian dari kerama masyarakat Banjar. Dengan dipasangnya satu yang namanya damar kurung, berarti ini akan membatasi nyekah sebel dari yang melakukan upacara ngaben itu di Banjar. Ini maknanya. Bukan damar kurung itu lambang sawo, salah. Kalau ada yang menjelaskan bahwa damar kurung itu adalah lambang sawo, kalau lihat damar kurung 10 berarti sawonya 10, salah. Damar kurung itu adalah simbol dari nyekah sebel. Nah masuk ke tatanan Balai Banjar, berarti di dalam satu ruang lingkup Balai Banjar itu sudah dijadikan satu keluarga besar Karamo Banjar. Yang kedua, damar kurung itu sebagai penuntun, pemberi arah, penyinar jalan, galang padang, sehingga di sana di depan nanti damar kurungnya diikuti dalam perjalanan. Yang ketiga adalah damar kurung sebagai pengesengan, ngeseng, membasmi. Sehingga inilah fungsi dari suatu rahma geni, yaitu damar kurung. Yang kedua, sering juga saya dengar bahwa tukon adalah lambang sawo. Ini tolong saya juga ingin belajar dari umat Sedharma. Kalau punya landasan sastranya, mari kita bedah bareng-bareng. Tapi ada sastra buku yang pernah saya baca bahwa tukon itu adalah lambang buana agung. Tukon itu adalah isi alam semesta. Nah, kalau memang ngaben satu orang, dibuatkan satu tukon, bagus. Dan ngaben di Banjar, ya, kalau di Balai Banjar itu mempergunakan masing-masing persawo tukonnya bisa. Kalau kita memperlihatkan wangsa, ngaben per wangsa juga tukonnya bisa. Terus satu juga Balai Banjar, satu Keramo Banjar, satu tukon juga bisa.